Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Selamat malam warga net, malam ini bareng aku Evan dan Zahra. Tentunya kita bakal seru-seruan nih di live music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Kita langsung aja malam ini bersama Klub Clearstick. Tempatku pasrahkan hidupku, oh.
RRI Live Music di RRI Net. Oke, seluruh warganet masih di live musik RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Oke nih, Bang ya. Kita di sini udah bareng teman-teman dari Klub Akustik. Tapi kan kalau ibaratnya itu tuh kita udah ketemu langsung, tapi nggak tahu namanya kan aneh ya kan. Jadi ada pepatah bilang, apa tuh? Kalau nggak kenal, nggak sayang. Kalau nggak sayang, nggak cinta. Kalau nggak cinta, wah apa tuh? Aduh, apa tuh? Kalau nggak cinta ya nggak tahu kan jadi apa gitu kan. Karena hidup tanpa cinta adalah hampa. Betul banget. Nah, warganet semua gitu, buat kamu penasaran juga nih sama anggota Klub Akustik tadi yang udah ngebawain beberapa lagu, kita bakal perkenalan dulu nih. Yang pertama kita bakal mulai dari siapa nih dulu ya? Ya, dari kiri atau kanan atau tengah nih? Oke, kita dari tengah dulu boleh nih. Oke, selamat malam warganet. Bersama aku di sini Muhammad Hafiz, aku di posisi vokalis. Lalu ada temanku. Dengan saya Wahyu Firmansyah sebagai vokalis juga. Perkenalkan, nama saya Habib sebagai pemain perkusi. Perkenalkan, nama saya Ahmad sebagai gitaris Klub Akustik. Oke. Tadi udah ada perkenalan gitu kan Bang ya. Udah nampak banget sih Jojo penyanyinya gitu. Megang mic-nya gini loh. Emang real menjiwai banget musik gitu ya kan. Oke, aku boleh nanya-nanya dong. Oke, boleh dong. Ceritain dong gimana nih asal mula nama band dan jalan karir kalian di dunia musik dimulai. Dan gimana kalian ngejajal bakat musik kalian nih. Siapa nih yang bakal jawab? Saya aja. Boleh, dari vokalis dulu gitu ya, boleh. Awal mula bentuk nama dari Klub Akustik itu kebetulan ada manggung job di KFC Sipin, Live Akustik. Kami ngisi situ. Terus ada teman yang kayak si Habib ini bisa main kajon, kami kumpulkan. Jadi nama klub itu langsung jadi klub kita main gitu. Oh, jadi asal mulanya emang dari orang yang tersakiti gitu ya. Dan mau move on gitu ya. Baru move on ya, karena ibarat tuh kalau kita terlalu lama tersakiti ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu ya kan. Tapi kita harus move on supaya kita bisa jadi apa-apa gitu ya kan. Oke nih, dari warganet semua juga pasti kalian juga punya banyak pertanyaan yang pengen diajukan gitu kan ke teman-teman Klub Akustik juga. Ada nggak sih teman-teman nih ya, kalau kita itu kan ngomongin soal musik itu, terkadang kita tuh punya role model, inspirasi gitu. Ada nggak sih kalau dari kalian itu inspirasi yang bikin gaya musik kalian tuh jadi unik, ibarat tuh beda deh sama si band yang dulu ninggalin kalian gitu. Kita berempat nih kebetulan semuanya punya favorit yang berbeda-beda ya. Contoh kalau saya tuh role modelnya tuh Noah sama Dewa 19. Oh, BTW Hafiz ya namanya. Oke, Hafiz kelahiran berapa sih? 2001. 2001 gitu ya. Tapi ngefansnya cocok nggak? Noah. Cocok apa nih? Wah, mana tahu kan tadi kan nanya Oh ini. iya bener sih. Maksudnya cocok untuk seumuran gitu ya. Oh iya benar-benar. Udah dikasih kode. Nah, tapi tadi Dewa 19 ya sama Noah. Sama Noah. Kenapa tuh? Apakah karena dari lirik-lirik lagunya? Dari lirik, terus aksi panggung mereka. Aksi panggung, terus kalau Noah mungkin karena sama-sama Bandung ya. Nah, karena sama-sama Bandung, aslinya Bandung. Ya, ibu dari Bandung, jadi ngefans sama Noah memang juga mereka keren ya. Dan Dewa 19 juga ya siapa yang nggak kenal sih, band udah legend ya dari tahun 86 tuh kalau nggak salah. Berganti-ganti personil nggak mempengaruhi eksistensi mereka gitu. Jadi itu alasan-alasan kenapa kalau Hafiz memang menjadikan dua grup tersebut sebagai role model gitu. Oke. Tapi tadi sempat perkenalan vokalisnya 2 ya? 2. Nah ini ada gimana 2. nih? Iya. Ya, yang satu juga beda lagi. Apakah satunya Oh backing iya boleh deh kita vokal? dengar deh Atau gimana? vokalis satu lagi nih. Kalau jadi memang grup kita punya 2 vokalis memang. Gitu. Jadi ada spesialis masing-masing gitu. Kalau mau bawa lagu ini yang nyanyi yang ini, kalau mau lagu ini yang nyanyi yang ini. Tapi ada juga beberapa lagu yang kita sering duet gitu. Oke, kalau misalnya yang ini lagunya yang ini nyanyi. Nah, yang satunya ngapain tuh? Nge-backing. Oh, Jadi nge-backing. Tapi ketika dia yang nyanyi,
Bang Wahyunya ini saya nge-backing gitu. Tapi 2 panggung terakhir ini kemarin sebelum Ramadan itu kita hampir selalu duet gitu, duet terus gitu. Nah, dalam perjalanan karir kalian nih, pasti ada lah ya yang namanya tantangan yang pernah kalian hadapin. Oh pernah, pasti ada. Cerita dong, gimana nih cara kalian ngelangkahi rintangan itu dan apa nih yang kamu pelajari dari situ? Kalau namanya grup ya, apalagi kan kita berempat nih. Kita satu grup itu isi apa ya istilahnya, isi kepalanya itu nggak ada yang sama. Dari role modelnya aja udah beda-beda semua kan. Jadi menyatukan isi 4 kepala yang berbeda memang butuh tantangan ya. Kadang kalau misalkan latihan nih, kalau ditanya pernah ada perbedaan pendapat gitu, oh itu sering. Perbedaan pendapat sering tuh, kayak misalnya yang ini mau lagu ini, yang ini mau lagu ini gitu. Kalau yang sampai berantem kayak pernah ya? belum. Jangan sampai deh. Kalau yang berantem, tapi kalau berantem soal musik sering. Oh, karena apa tuh? Yang tadi kayak yang satu mau lagu ini, yang satu mau lagu ini gitu. Sering, lumayan sering gitu. Tapi tidak apa ya, nggak menjadikan kita pecah gitu. Tapi justru satu sama lain akhirnya makin saling ngerti. Oh iya, kayak gini nih nyatuinnya Makin klop gitu. Makin Makin klop klop, gitu. oke. Itulah mengapa namanya klub kustik gitu. Klub Kustik. Tapi ini umur Klub Kustik ini berapa sih gitu kalau boleh kita tahu? Udah berjalan 2,5 tahun sih. 2,5 tahun. Tuh pasti udah ibarat tuh kalau kita main roller coaster tuh naik turun gitu ya kan. benar. Tapi kalau dari versi teman-teman yang lain ada nggak sih tantangan yang kalian pikir itu, aduh aku pertama kali ngadepin ini itu gimana nih gitu. Ada nggak sih dari teman-teman yang mungkin dari gitaris atau dari yang vokal yang lain? Kalau dari saya sih sama kayak si Hafiz Ki. Cuman kalau pribadi dari saya ini kalau Benjamin kan biasanya cabut-cabut gitu kan. Nah, jadi terasa tersakit itu emang ada gitu nah. Cuman ya kita bentuk lagi biar yang ngebuang kita itu tahu kualitas kita gimana. Itu aja. Oke, wise. Tapi ini walaupun umurnya masih 2 tahun gitu ya, udah ngerasain tantangan yang roller coaster naik turun gitu ya. Tapi teman-teman warganet juga yang di rumah juga pengen tahu nih, pernah nggak sih kalian sampai ganti personil ya Bang ya? Pernah nggak sih ganti sampai kayak, personil gitu. aduh udah pecah banget nih rumah ini gitu sampai ganti personil, pernah nggak sih? Belum pernah ya sampai, bukan ganti, dulu ada tapi dikeluarin gitu. Oh, Ya, dulu sempat ada sebagai apa? Jadi dulu kita sempet 3 vokalis. Wow. Sempet 3. Trio gitu ya? Sempet trio gitu. Jadi sempet trio. Cuman ketidakcocokan satu dari segi musikalitas, terus yang kedua juga dari secara personal pribadinya juga dengan kita apa ya? Kalau istilah pertemanan itu bukan teman nongkrong yang asik gitu loh. Karena berbeda inikah genre musik yang kalian sukai atau gimana biasanya sih? Kadang kan ini ya ada fans fanatik nggak sih setiap musik itu ya, teman-teman juga mungkin yang merasa tim-tim yang misalnya musik-musik genrenya galau gitu, ketemu yang teman-teman yang pop atau teman-teman yang rock gitu. Ada nggak sih kalau kalian perbedaan dari genre musik sehingga kalian tuh nggak cocok, nggak klop gitu? Sejauh ini sih cocok aja, semua genre musik kita bawain lagunya semua. Wow. Berarti ini dari Klub Kustik ini Bang ya? Pas banget Pas dengan banget. namanya. Klub Kustik ya. Semuanya dihantam bisa gitu Kan ya? pernah dangdut pun pernah kita. Oh, Pernah, dangdut. Pernah. Wah, sayang sekali kalau kita tidak mendengarkan dangdut sebenarnya hari ini gitu ya. Nah, udah pernah kita bawain dangdut pernah. Oke, kenapa nih ngambil konsep akustik? Yang pertama lebih simpel ya. Lebih simpel. Tapi kan kalau dilihat ini pas nih untuk band ya. Pas sih memang. Satu pengen mencoba sesuatu yang baru. Karena kalau di Indonesia kayaknya kayak mungkin nggak ada ya band dengan konsep akustik yang bisa nasional gitu kayaknya. Wow, Klub Kustik harus jadi Harus ini jadi ya. yang pertama nih klub akustik gitu. Oke, kalau dari misalnya teman-teman nih, kalau dari tadi kan udah pemilihan ya, oh ternyata
salah satu impiannya adalah bisa terkenal secara nasional gitu ya kan, Klub Akustik ini gitu. Tapi dari pengalaman manggung, itu kan melatih kita jam terbang semakin tinggi, semakin sering, maka semakin terkenal lah kita, kamu gak dikenal. Tapi kadang kan ada hal-hal lucu gak sih? Kocak-kocak aja gitu dalam manggung. Itu pernah gak sih punya pengalaman itu? Boleh diceritain dong? Oh itu banyak Kak. Pengalamannya contohnya gini, waktu itu kan saya lagi istirahat sebentar kan habis mau nyanyi. Terus salah ngambil nada dari kunci, ditonton orang banyak. Oh iya? Iya. Pernah itu yang sangat lucu, tapi kita nggak, walaupun salah kita nggak ada nyalakan gitu. Tetap kita support terus gitu. Belajar dari kesalahan biar kita tampil lebih baik lagi. Itu aja. Oke. Kalau itu kan hal manisnya ya. Iya. Kalau hal pahitnya ada nggak? Kan biasa pernah nih kalau misalnya band akustik diundang kayak nggak dihargain gitu. Atau pernah nggak kayak gitu? Oh sejauh ini nggak pernah. Oh, belum. Oh, berarti emang jangan-jangan sudah ada fanbase-nya nih Bang Evan ya. Jangan-jangan nih teman-teman yang di rumah juga ya ini, seluruh warganet juga salah satunya adalah fans dari Klub Akustik kita ini. Nama fanbase kita Teman Akustikan. Teman Teman akustikan. Akustikan. Duh, harus kita rame ini hashtagnya ya, Teman Akustikan gitu. Tapi ini teman-teman ya, ada nggak sih kalau dari proses manggung itu sebelumnya nih, kalau kita udah berbicara manggung nih, ritual sebelum manggung tuh. Biasanya kalau dari musisi-musisi tanah air ya Bang ya, seperti Kak Yura, Yunita tuh makan ini, makan rempah-rempah dulu dia ya kan. Kalau teman-teman ada nggak sih ritual sebelum manggung gitu? Kalau pribadi saya nggak tahu yang lain ya. Saya minum air hangat aja. Oh, air hangat. Itu aja biar nggak seret gitu suara. Iya. Kalau teman-teman lain kita belum denger deh suara dari yang kanan kirinya gitu ya kan? Kalau dari saya sih berdoa dulu sih sebelum mulai. Jadi apapun yang kita lakukan biar lancar gitu. Jadi kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Gitu. Oke. Berarti Kalau nggak ada yang dari sebat saya- ya? Kan biasa ritualnya sebat ada ya? Kalau dari saya sendiri, saya ngerokok dulu. Nah, Oh. itu kan ada kan? Biar ngilangin nervous. Itu sebat namanya. Kita sebat dulu ya gitu. Oke nih teman-teman ya yang di rumah pasti penasaran juga nih tentang project musik yang akan Klub Akustik lakukan selanjutnya gitu ya. Tapi saat lagi kita bakal bahas lagi. Jadi tetap di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi napas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, Menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku
Oh, Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan dari nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. RRI Live Music di RRI Net. Masih di live musik RRI Net. Tonton yang Anda Anda dengar. Oke, seluruh warga net di sini ya Bang Evan, kita masih setia bareng Klub Kustik. Halo. Yeay. Nah, udah disapa sama vokalisnya semerdu itu suaranya ya Bang ya. Iya. Aduh. Nah, ini tadi kita ngomongin tentang project Iya, selanjutnya. project selanjutnya nih. Kira-kira nih dari teman-teman Klub Kustik nih, dari proses manggungnya nih, boleh dong diceritain sekarang tuh sedang manggung di mana juga, kemudian apakah ada project Bikin lagu atau memang ada nih? Kalau untuk bikin lagu, untuk bikin album memang sudah direncanakan sih. Jadi udah ada berapa lagu terkumpul ya? Sekitar 4 atau 5 lagu sudah terkumpul, lagi diproses. Mungkin spill dikit, mungkin first album mungkin sekitar 8 sampai 10 lagu. Gitu udah kita konsepin tuh mau gimana nanti albumnya, lagu-lagu tentang apa aja di album itu udah kita konsepin gitu. Kalau tempat manggung sih baru, dulu kan sempat pecah tuh udah banyak, cuman ngulang dari nol lagi. Oh Iya, iya. Tapi iya. tetap ada relasi dari Iya. ini ya gitu ya. Masih terus manggung gitu ya. Iya, tetap. Tapi kalau dari ngomong lagu baru tadinya Bang Evan ya. Kan tadi udah sempat dikonsepin tapi belum masuk dapur rekaman atau gimana? Belum masuk. Oh, kenapa Masih rahasia. tuh? Aduh, ya saya banget nih. Apakah kapan keluar lagu barunya? Secepatnya lah Kak. Jadi bener-bener kayak apa ya, kita konsepin mateng-mateng, kalau kita rasa oke nih publik udah siap dengar lagunya baru kita rilis gitu. Oke. Tapi memang benar udah ada ya. Ini nggak boleh tahu judulnya sedikit pun. Ada satu lagu yang ini Hafiz nulis udah lama nih, SMA kelas 2 lagunya. 2017. Ini lagu tentang persahabatan gitu. Tentang persahabatan. Iya, Oh, lagu tentang berarti persahabatan. ini semuanya yang bikin Apis atau Enggak, ada dari? kita semua ini. Cuman ini kebetulan satu lagu yang udah lama Hafiz bikin. Terus kayak ini lagu mau diapain ya, masa cuman disimpan doang gitu. Akhirnya dimasukin lah ke insya Allah album perdana ini. Dimasukin. Album perdana muncul dari masa SMA, Bang. Iya. Kira-kira itu apa inspirasi di dalam masa SMA itu? Persahabatannya seperti apa? Persahabatan segitiga atau apa gitu? Boleh gak sih inspirasi lagu barunya apa? Jadi inspirasinya waktu itu karena di SMA itu waktu itu punya
Ya biasanya nama anak SMA kan main geng-gengan ya biasanya ya. Jadi kita punya satu geng yang benar-benar seperti ini, klub gitu. Klub dan kayak sebelum tamat itu kayak pokoknya kalau kita udah tamat kita jangan lost contact ya gitu. Udah saling janji untuk tidak lost contact gitu. Tetap dan berkomitmen tetap ya, Bang, berkomitmen ya? saling menyapa, saling memberi kabar dan tercetuslah akhirnya lagu itu. Tapi nyatanya Ya begitulah. Apakah itu lagu atau kisahmu? Sedikit kita tambah-tambahin gitu. Biar ditambah, biar ini ya. Soalnya biar relate banget dengan kisah kita bener. gitu ya. Contohnya nih kita habis manggung bareng nih. Iya. Nah, jadi misalnya rumahnya jauh kayak si Habib, si Hafiz kan. Pokoknya kalau udah sampai rumah kabarin ke grup semua. Gitu, saling klopnya, saling ngangkapin, biar tahu kabar gimana selesai manggung aman-aman aja. Gitu. Oke. Nah, kalau metode dari pembuatan lagu, nah ini biasanya lirik dulu atau musik dulu nih? Bisa ini sih, tapi kalau sedikit spill cerita, kalau lagu yang tentang persahabatan itu yang Hafiz bikin itu kayak gift. Kayak gift, jadi tiba-tiba langsung muncul di kepala lirik sama lagu lirik dan notnya. Wow. Dan jadi itu kalau nggak salah ingat itu sekitar 15 menit jadi lagunya. Wih, di Wih, 15 menit ya. Jam terbang kawan nih sepertinya udah ini ya, Iya, itu luar kayak, biasa kayak banget gift, nih. kayak gift malam-malam bukan gitar tiba-tiba tring aja gitu. Muncul gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu lain kebanyakan kita bikin lirik dulu sih. Dari lirik dulu baru kita mencocokkan, kita buat notnya gitu. Nah, kalau dari teman-teman yang lain ada nggak sih pengalaman yang dalam pembuat lirik dulu biasanya kan baru lagu, ada nggak kesusahan trouble-nya sendiri nih dari teman-teman gitaris atau dari teman-teman yang lainnya? Ada satu lagu judulnya Dewiku. Oh. Ya, itu saya merasakan cinta. Yang penting feelingnya dulu dirasain. Terus gimana dong, Kak? Akhirnya terciptalah lagu Dewiku. Itulah lagu dari gitar dulu, baru lirik. Gitu. Oh, dari gitar dulu ya. Dari gitar tercetuslah lirik. Iya. Dan itu liriknya terinspirasi dari kisah sendiri. Kisah sendiri. Kisah pribadi. sendiri. Ini kisah sendiri yang endingnya bersama atau gimana nih? Soalnya saya pencinta kaum hawa gitu. Oh. Dan itu kisah Kalau sendiri. kalau yang lain pecinta kaum apa nih ya? Oke, itu lagu nih kalau teman-teman yang paling cepat kalau diciptain itu lagu tuh apa? Yang paling lambat apa? Pernah nggak sih punya pengalaman yang aduh cepet banget aku nyiptain lagu ini? Dan paling lama banget. Kalau yang paling cepet yang itu tadi itu kalau Hafiz pribadi ya, yang surat untuk sahabat itu judulnya surat untuk sahabat. Nah, ada spill dikit, judulnya surat untuk sahabat tuh 15 menit jadi. Terus ada satu lagu yang itu bukan lama lagi, ini sampai sekarang pun bisa dibilang belum final gitu. Lagunya tentang cinta, itu waktu gue bikin itu refnya dulu ketemu refnya dulu, terus disimpan barulah sedikit bagian songnya dapat. Itu kayak mau 6 tahun ada tuh. 6 tahun? Iya. Udah lulus SD kita itu Bang. 6 tahun ya lagunya ya. Kalau teman-teman yang lain nggak tahu nih. Atau teman-teman yang lain juga punya nih pengalaman membuat lagu yang paling cepat bahkan yang paling lama nih. Pernah dulu waktu SMA bikin lagu iseng-iseng gitu kan, tiba-tiba muncul juga liriknya kayak Bang Apis. Judulnya Kasih. Jadi tentang kisah cinta waktu masa SMA tapi nggak bisa memiliki gitu. Aduh. Ini bukan nggak bisa milikin ya. Atau belum bisa nggak ngungkapin. Mengungkapin lah. Tapi akhirnya diterusin nggak lagunya sampai selesai? Baru dapat rapnya aja Kak. Oh, baru dapat rapnya. Apakah sosok inspirasinya telah ada yang memiliki sehingga lagunya tidak jadi? Iya, kalau untuk sekarang sih udah dimilikin sama orang lain sih. Oh. Inilah ya. Terkadang tuh yang dikhawatirkan seorang penyanyi itu, pernah nggak sih teman-teman ngerasa menciptakan lagu tapi takut kejadian di kisah kehidupan nyata? Pernah nggak sih ngalamin gitu?
Sejauh ini belum ada karena nyiptain lagu tuh setelah mengalami kejadian. Ya, gitu. Malah jadi diary-nya dari Iya, jadi lagu gitu ya. jadi diary-nya lagu tadi gitu. Jadi pernah ngalamin hal apa gitu, tulis di lagu gitu. Jadi memorinya di lagu gitu sih kalau Klub Kustik ya gitu. Oke. Nah kalau tadi kan dari lagu-lagunya kisah tentang percintaan paling banyak ya. Gimana nih kalau menurut Kustik, menurut dari kalian ya tentang stigma dari orang-orang nih, kan banyak bilang ya kalau misalnya anak band tuh banyak ceweknya. Gimana tuh? Nah, mitos atau fakta? Nah gitu. Kalau pendapat saya, emang sih kalau faktanya emang kayak gitu. Cuman tergantung orangnya aja. Faktanya kayak gitu banget. Ya, emang banyak fans segala macam kan. Cuman tergantung kita aja bawa diri bisa atau enggak gitu. Kebanyakan orang nilai begitu. Iya ya, benar-benar. Kalau yang menurut teman-teman yang lain? Jadi tidak semua anak band itu playboy sih. Ya, ada juga yang di jalan yang benar, ya contohnya kita lah. Jadi Tetap ya. ya Klub Kustik di jalan yang benar gitu. Jadi bukan banyak cewek, relasi mungkin ya, Iya. teman main, teman nongkrong mungkin ya. Kalau handphonenya jadi asrama cewek nggak tahu tuh. Jadi kos-kosan perempuan Jadi kos-kosan kali. perempuan kali ya, nggak tahu deh itu. Tapi kalau Klub Kustik nggak sih. Oh, berarti udah memang ini ya Bang ya, berada di jalur kebaikan gitu ya Bener kan. banget. Tapi kalau misal musik ini ya kan sekarang lagi trennya juga tuh artis kita penyanyi yang go internasional tapi diperkarakan karena masalah royalti. Pernah gak sih kalian nyiptain lagu tapi tuh lagunya tuh mirip-mirip dengan lagu yang populer sekarang. Karena kan anak-anak muda ini FOMO banget ya kalau di TikTok itu ya. Lagunya tuh kalau bisa di velocity-in gitu. Pernah gak sih kalian nyiptain lagu yang mirip-mirip banget nih dengan lagu yang udah ada? Paling nadanya aja sedikit mirip, kuncinya. Cuman sejauh ini belum ada sih. Cuma nadanya aja sedikit-sedikit mirip. Dari segi lirik belum pernah ada. Oh, mungkin supaya mudah dihafal kali ya, biar lebih mudah didengar. Oke, kalau dari project teman-teman dalam waktu dekat, apakah ada project manggung di mana gitu ataupun mau ngeluarin single yang tadi tuh Bang yang di spill tadi? Kalau project manggung kita rutin Sabtu Minggu di KFC Sipin. Kita terus Senin, Rabu, Jumat kita di Rosel Cafe dan di Derici Cafe. Ada Derici dekat Sipin juga. Oh, setiap hari dari jam berapa ke jam berapa tuh? Jam habis sisa sih Kak, jam 7:30 sampai jam 10. Itu aja. Itu kita bisa request lagu? Bisa. Nah kira-kira boleh nggak sih di-share juga nih media sosial dari teman-teman Klub Kustik, tapi sebelum itu boleh juga di-share masing-masing media sosial dari teman-temannya nih ya. Mana tahu tadi kan Bang, kita mau pengen membuktiin, ada nggak sih asrama perempuan yang di sana gitu. Mungkin boleh di follow Instagramnya @klubkustik_official gitu. Itu untuk di Instagram, TikTok juga, aku lupa namanya apa ya TikToknya. Sudah TikTok, YouTube sama sih kayak, seingatku sama TikToknya. Boleh dicari deh Klub Kustik, pasti ntar muncul tuh di berandanya tuh. Oke. Oh ya, aku mau nanya lagi nih. Pernah jenuh nggak sih untuk bermusik? Pernah sih Kak, pernah. Aduh, berarti pernah. Kenapa nih. tuh? Iya, siapa kayak menyakitimu? Kita tuh manggung tuh jenuhnya tuh kita manggung terus waktu untuk pergi keluarga tuh juga kurang gitu. Oh. Di situ aja jenuhnya. Jadi sini mau ngisi di sini saya nggak bisa nih misalnya nggak lengkap dong katanya. Jadi ya udahlah cancel lagi sama keluarga gitu. Kalau bisa emang off nian gitu baru bisa pergi sama keluarga. Itu aja. Terus gimana nih cara ngebalikin mood untuk bisa musik lagi? Apa ya? Mungkin kalau untuk kebalikin lagi mood itu kita memang cari satu waktu kita berempat itu kumpul bareng, tapi justrunya tidak ada musik. Oh memang. Jadi bener-bener kita pure cuman ngobrol, kita bercanda,
balik lagi ketawa, ya sharing itu ngebalikin mood kita lagi. Jadi justru ngebalikin mood bermusiknya itu dengan tanpa musik gitu. Wow, bisa jadi inspirasi nih untuk seluruh teman-teman warganet ya. Cara ngebalikin mood itu dengan tanpa musik ya. Wow, jadi itu biasanya recovery teman-teman dari klub akustik nih. Tapi kalau dari masing-masing teman-teman ada nggak sih yang ngerasa jenuhnya itu tuh lama banget? Bisa berhari-hari hilang kabar, tidak mengabarkan di grup, tahu-taunya keluar dari grup, ada nggak sih? Oh enggak pernah. Paling itu kita kalau lagi jenuh, lagi bosan itu paling lama tuh 2 minggu istirahat kita. 2 minggu paling lama istirahat, kita kumpul lagi, kita recovery lagi, terus ya udah kita balik lagi gitu. Back to perform gitu. Oke. Satu lagi nih. Kan ada nih kayak misalnya kita dengar musik-musik yang go internasional lah ya. Dia ada band gitu. Terus dia ada lagu juga nih, tapi nggak ngeluarin untuk band yang ini. Nah, kalau dari personil ini ada nggak nih punya lagu, tapi kayaknya bukan ini deh saatnya untuk ngeluarin lagu itu. Ada nggak kayak gitu? Ada sih, tapi gimana ya? Maksudnya nggak dikeluarin itu karena memang lagunya memang belum siap gitu, belum siap untuk dikeluarin gitu. Jadi kita pengen itu karya kita didengar orang memang ketika kita rasa udah betul-betul siap untuk dinikmati banyak masyarakat gitu. Oke, ini berarti dari sekian panjang perjalanan dari klub akustik ini ngelewatin tantangan, ngelewatin kirain Zara cuman perempuan yang mood-moodan. Ternyata nih ya, para lelaki band ini pun juga punya mood gitu dan juga punya cara untuk mengalihkan moodnya. Oke, warganet semua kita bakal balik lagi tentunya masih di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Arti cinta yang sesungguhnya kan kau dapat dari diriku. Meski aku bukanlah lelaki yang kau impikan, bukan tahta apalagi harta. Tubuh jiwa pasti untukmu, yang ku punya sejuta cinta yang tak membuatku bahagia. Karena ku tahu yang kau butuh hanya cinta. Selama jantungku masih berdetak, selama itu bila engkau milikku. Selama darahku masih mengalir, cintaku pasti takkan pernah berakhir. Segala yang bisa kau punya, tapi apa arti hidupmu tanpa cinta di dalam hati? Pasti hidupku tak bermakna. Sambutlah aku, dengar bisikan hatimu. Selama jantungku masih berdetak, selama itu pula engkau milikku. Selama darahku masih mengalir, cintaku pasti takkan pernah berakhir.
dengar bisikan hatimu. Selama jantungku masih berdetak, selama itu pula engkau milikku. Selama dadaku masih mengalir, cintaku pasti takkan pernah berakhir. Temukanlah arti cinta sejati di dalam cintaku. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini memburuku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini memburuku. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta
membunuhku. RRI Live Music di RRI Net. Oke, nah warganet sepertinya nggak terasa banget nih ya, jam udah menunjukkan pukul sekian nih. Aduh, sepertinya kita harus pamit dulu nih, undur diri dulu ya teman-teman semua. Tapi warganet di sini jangan khawatir, karena tentunya kita bakal ketemu lagi nantinya di next episode selanjutnya. Kira-kira kita bakal ngundang siapa lagi kah band selanjutnya gitu kan? Apakah kita akan mengundang Klub Klusik dengan lagu baru tadi? Nah, jadi silakan teman-teman yang lain buat penasaran nih ya, tontonin terus tentunya di Live Musik RRI Net. Oke, Zara pamit. Evan pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Tanpa terasa kau curi hatiku, dengan berbeda caramu menaklukkan hati kecilku. Berjuta rayuan yang pernah ku rasa, namun tak pernah tersentuh. Tak ada yang mengesankanku. Semua berbeda saat kau ada di sini, mempesonakan aku selalu. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Ku mencoba berpaling dengan makhluk indah lainnya, namun tak pernah ku rasakan bila seindah bercintaku denganmu. Tapi semua berbeda saat kau ada di sini, mempesonakan aku selalu. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Berkali ku mencoba berpaling dengan makhluk indah lainnya, namun tak pernah ku rasakan bila seindah bercintaku denganmu. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Berkali ku mencoba berpaling dengan makhluk indah lainnya, namun tak pernah ku rasakan bila seindah bercintaku denganmu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai
ku tahu kapan tiba masaku. Ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.